Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini laporan pandangan mata dari lintas tengah Sumatera, ruas dari Muara Bungo ke Bangko nanti sampai ke Solok, Bukit Tinggi Padang. Ini terlihat cantik sekali jalannya, lurus dari ujung gunung ke ujung gunung yang lainnya, terlihat sekali. Tadi beberapa waktu yang lalu sempat tidak kita rekam, ada beberapa puncak jalan yang bisa kita lihat pada satu kesempatan. Ya, ini kelihatan sekali kalau memang desain geometriknya sangat bagus, kenyamanannya sangat tinggi dan cukup terpelihara dengan baik jalan ini. Meskipun lalu lintas cukup padat untuk ukuran lintas tengah ya. Demikian untuk sementara waktu. Nanti akan kita update lagi, mudah-mudahan laporan pandangan mata akan tetap selalu kita bisa sampaikan dari touring overland dengan menggunakan expedition vehicle Land Rover Defender X Battlefield Ambulance tahun 1996 dari Malang menuju ke Malaka, Malaysia. Rute yang kita tempuh dari Malang, kita sengaja mengambil jalan non-tol. Mulai dari Malang, kita lewat Mojosari, Mojokerto, kemudian tembus ke Babat. Dan sudah pasti di Babat kita singgah sebentar untuk menikmati kuliner sate kambing di sana. Kemudian kita lanjutkan dari Babat, Bojonegoro, Cepu, Blora. Kita break semalam untuk menikmati kuliner Blora. Antara lain adalah nasi pecel bungkus daun jati dengan aroma yang khasnya itu. Kemudian perjalanan kita lanjutkan menuju Pantura, di mana kita masuk dulu ke Rembang. Namun sayang di daerah sebelum masuk kota Juwana jalannya rusak parah ya, karena kegagalan dalam struktur yang menggunakan rigid pavement. Kita lanjut ke Demak. Demak kita sempat mencoba ya jalan tol ke arah Semarang ya. Kita istilahnya mencoba karena memang belum dioperasikan secara resmi, masih dalam uji coba, dan oleh karenanya kita di pengguna jalan digratiskan. Dari Semarang kita terus Pantura ke arah Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon. Kita susuri pantai utara terus sampai akhirnya ke Cikampek ya. Kita sempat break sebentar di daerah Sukamandi ya. Kita sengaja break di Sukamandi karena kita tidak mau terlalu malam masuk kota Jakarta, supaya ketika masuk kota Jakarta juga badan tetap fit. Kita sempat terkendala ketika kita ingin menambah BBM solar ya. Rupanya hampir seluruh Jawa Tengah sudah menerapkan menggunakan barcode. Karena semua harus menggunakan barcode, maka kita yang belum memiliki barcode tidak bisa membeli solar ya. Akhirnya alhamdulillah masalah terselesaikan ya. Dan meskipun kami memiliki tangki cadangan, tetap kami tidak mau memanfaatkan tangki cadangan karena kita persiapkan untuk perjalanan di Sumatera, karena kita mendapatkan informasi bahwa di Sumatera BBM sangat sulit, khususnya yang solar ya, solar subsidi. Dari Cikampek kita masuk tol ke Jakarta dan kita sempat menginap di rumah di Jalan Balai Pustaka Rawangun semalam.
Pagi-pagi kita sudah meninggalkan kota Jakarta Timur, ya. Kita menuju ke Pelabuhan Merak dan nyebrang ke Bakahuni. Perjalanan kita lanjutkan sampai ke Sumatera Selatan. Sengaja kita pun tidak menggunakan jalan tol karena jalan tol bagi sebagian besar masyarakat masih belum seksi, dalam arti tidak menarik karena kosnya cukup tinggi, ya. Selain kosnya cukup tinggi, juga ternyata kalau kita melalui jalan tol, konsumsi BBM kita juga jauh lebih boros daripada kalau kita melalui jalan arteri, ya. Karena ketika kita berada di jalan tol, apalagi jalan tol yang masih lengang, ya, kaki kita kecenderungannya akan menginjak gas terus. Sementara kalau di arteri kadang digas, kadang di los. Dan ketika di los itulah kebutuhan bahan bakar akan sangat sedikit, ya, karena kendaraan menggunakan tenaga sisa, ya, bahkan menggunakan engine brake di situ untuk mengurangi kecepatan. Nah, kalau kita bisa mengendalikan kendaraan, maka disitulah akan kita save bahan bakarnya, ya. Oleh karena itu kita tetap memilih jalan arteri lintas timur, kemudian di Menggala baru kita masuk jalan tol. Kemudian ketika kita mendekati kota Palembang, kurang lebih 150 km sebelum kota Palembang, kita sempat istirahat pada pukul 9 malam, ya, untuk makan malam, dan kita lanjutkan dengan tidur di rest area. Pagi-pagi kita bangun, karena kita terbiasa bangun pagi. Alhamdulillah masjidnya sangat bagus, bersih. Kita tunaikan ibadah di situ sampai kemudian sholat subuh selesai. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Palembang dan Jambi. Dari Palembang Jambi kita tentu saja menggunakan jalan arteri karena belum ada jalan tol, dan kita menemui sepanjang jalan kendaraan-kendaraan besar, ya, truk-truk yang memadati jalan-jalan di sepanjang jalan arteri antara jalan nasional antara Palembang sampai ke Jambi. Di situ kita betul-betul terkuras energi kita karena selain sangat padat, juga kondisi jalannya sangat memprihatinkan, ya. Berbeda dengan kondisi di mana kita sekarang ini sedang melintas. Kelihatan sekali jalannya sangat mulus. Dan terpelihara dengan baik. Bahkan markanya pun baik di tengah maupun kiri kanan kelihatan terpelihara, ya. Ini ada sedikit goncangan dalam batas-batas masih wajar, dan kita bisa masih dalam kecepatan yang cukup tinggi, ya. Kita kurang lebih kecepatannya ini 80 km per jam, ya. Sengaja kita kadang memacu kendaraan dan kadang juga kita santai karena tergantung situasi dan mood kita ketika kita mengemudi. Rumor bahwa BBM khususnya solar di Sumatera sulit, ternyata sulit-sulit gampang, karena di SPBU 2 kali kami beli juga dapat, ya. Namun di depan SPBU rata-rata banyak orang pedagang kecil menjual solar eceran. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kondisi kebutuhan solar suatu saat akan tidak tercukupi, dan
ketika itulah maka dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang kecil itu untuk melayani menjual dagangannya kepada kendaraan-kendaraan yang sangat membutuhkan karena tidak bisa membeli di SPBU. Sehingga saya dengan tangki cadangan Land Rover Defender sebesar 45 liter dan 2 buah jerigen dengan masing-masing 60 liter dan 20 liter sampai saat ini belum terpakai, dan bahkan nanti rencananya di Singkara akan kami pindah ke tangki karena untuk mengurangi beban dari kendaraan yang kami pergunakan. Di sini terlihat marka tengahnya, kadang solid, kadang terputus sesuai dengan boleh mendahului atau dilarang mendahului ya. Tetapi kelihatan sekali bahwa warnanya adalah warna kuning. Apa artinya warna kuning? Apa bedanya dengan warna putih? Warna kuning itu menunjukkan bahwa kita sekarang ini sedang menuju ke arah ibu kota provinsi. Jadi jalan nasional ini sedang mengarah ke ibu kota provinsi. Tetapi kalau jalan itu tidak mengarah ke ibu kota provinsi, maka marka tengahnya tetap menggunakan warna putih, sebagaimana warna marka di samping kanan dari jalan ini. Ruas jalan ini pertama kali saya dan Bude lalui itu pada tahun 1987 pada bulan Maret ya, ketika kami sedang melakukan perjalanan sendirian menggunakan sebuah TAF kebo ya, di mana ketika itu kami belum lama melaksanakan pernikahan. Kami sempat mengarungi sebagian Pulau Sumatera pada tahun 87 tersebut. Dari Jakarta, Bandar Lampung, Tanjung Enim, kemudian ke Lahat ya. Dari Lahat ke arah sini ya, Muara Bungo, dan sempat kita ke Danau Maninjo. Kita nginap dulu di Danau Singkara, kemudian Danau Maninjo, Bukit Tinggi, Padang, Painan, Bengkulu, dan kembali ke Lampung, Jakarta. Jadi kami sempat napak tilas 25 tahun sesudah itu, dan ternyata perubahannya sudah sangat signifikan karena hutan-hutan di Sumatera betul-betul sudah kita tidak bisa jumpai lagi di kiri kanan jalan. Bahkan sekarang sudah berubah menjadi kebun sawit yang bisa kita temui di mana-mana. Ini adalah contoh sawit yang bisa kita temui di kiri kanan jalan. Selain sawit juga mudah kita temui pohon getah atau pohon karet ya. Ini sebelah kanan saya ini adalah karet. Depan lagi sawit lagi. Dan ada karet lagi sebelah kanan. Sebelah kiri kelihatan sawit. Jadi di mana-mana dua komoditi perkebunan itulah yang sering kita temui di sepanjang jalan lintas Sumatera ini. Laporan pandangan mata kita hari ini kita akhiri sampai sekian. Kita akan sambung lagi besok pagi dari sekitar Danau Singkara. Danau yang menurut saya cukup indah. Mudah-mudahan para pemirsa suatu ketika bisa mengunjungi danau yang sangat indah itu. Assalamualaikum.